Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Libur Nataru tiba, ribuan penumpang memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Serunya melihat ratusan domba Garut saling adu ketangkasan. Orang tua berhalangan, petugas damkar mewakili untuk mengambil rapot siswa. Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta. Para buruh menuntut kenaikan UMK 2026 sebesar 9% untuk mencukupi kebutuhan hidup layak. Unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dengan long march di Jalan Veteran menuju kantor Dinas Tenaga Kerja Purwakarta. Aksi buruh dilakukan guna mengawal rapat Dewan Pengupahan yang membahas rencana penetapan UMK tahun 2026. Aksi buruh membuat arus kendaraan di Jalan Arteri Jakarta Purwakarta Bandung mengalami kemacetan panjang. Bahkan sejumlah mobil ambulans yang akan melintas sempat tertahan. Hal ini membuat petugas kepolisian dan buruh sempat bersih tegang dengan pengguna jalan. Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 9% dari upah buruh sebelumnya. Buruh menilai kenaikan 9% menjadi batas minimal untuk menutupi kebutuhan hidup layak. Usai berunjuk rasa di depan kantor Disnaker, massa buruh melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Purwakarta. Buruh mengancam akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih besar hingga mogok massal jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Gelaran seni ketangkasan domba Garut yang digelar di Sumedang mendadak menjadi magnet wisatawan. Kegiatan yang disaksikan ratusan orang ini tak hanya melestarikan tradisi Sunda, namun juga mendorong perekonomian peternak dan UMKM. Berpenampilan gagah dan sudah lengkap dengan hiasan di bagian lehernya, domba-domba ini siap adu ketangkasan. Ya, ratusan domba Garut ini ambil bagian dalam gelaran seni ketangkasan yang digelar Himpunan Peternakan Domba dan Kambing Indonesia atau DPC Sumedang di Lapang Pamidangan Pasir Langit, Desa Cibungur, Kecamatan Ranca Kalong, Sumedang. Selain adu ketangkasan domba, ada juga pameran ternak kambing unggulan, serta ekspo UMKM hasil olahan peternakan berupa susu kambing yang menarik minat wisatawan dari luar daerah. Bagus banget, apalagi yang ini bagus banget dombanya. Aku baru pertama kali lihat. Baru lihat yang kecil itu. Iya. Katanya jenisnya apa tadi? Pygmy katanya. Itu baru lihat atau sebelumnya belum pernah? Harapannya lebih dilestarikan aja untuk budaya Sunda. Seni ketangkasan domba Garut ini digelar dalam rangka Milangkala ke-6 HPDKI DPC Sumedang. Adu ketangkasan ini juga menjadi sarana promosi kualitas ternak serta meningkatkan nilai jual domba dan kambing hasil budidaya peternak lokal. Tujuannya kita yang pertama ya kita kan orang Sunda meningkatkan tali silaturahmi, yang kedua meningkatkan hasil dari budidaya. Soalnya kalau di kontestasi atau di kejuaraan itu hasil dari budidaya. Dan kita kembangkan di sini untuk apa? Supaya harga domba atau yang kambing yang sedang dipamerkan sekarang harganya lebih naik lah. Jadi membantu ekonomi di ekonomi kerakyatan di bidang peternakan. Ketangkasan ini tidak hanya sebagai kita melanjutkan tradisi gitu ya, tapi juga ada nilai-nilai sosial gitu ya. Sosial itu tadi silaturahmi, ekonominya juga kita angkat gitu ya, karena domba-domba yang ada di ketangkasan ini memiliki nilai jual yang cukup fantastis ya. Diharapkan seni ketangkasan domba Garut dapat digelar secara rutin dan mendorong peningkatan nilai ekonomi peternakan di Kabupaten Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Petugas damkar sepertinya menjadi petugas serba bisa karena mudah dan cepat menanggapi permintaan warga. Seperti di Kota Cimahi, petugas damkar memiliki tugas dadakan, yakni mewakili orang tua siswa untuk mengambil rapot lantaran orang tua siswa berhalangan. Suasana pengambilan rapor di SMK Negeri 1 Kota Cimahi tidak seperti biasanya Senin pagi. Petugas damkar dengan baju lengkap tampak mendampingi seorang siswa untuk mengambil rapor. Ternyata petugas damkar ini bukan orang tua siswa. Ia datang karena diminta siswa untuk mengambil rapor lantaran orang tuanya berhalangan. Petugas damkar mengaku memang diminta langsung oleh dua siswa untuk mewakili orang tua mereka. Namun sebelum mengiyakan permintaan para siswa, petugas damkar mengkonfirmasi terlebih dahulu pada orang tua para siswa. Terus kita konfirmasi ke orang tuanya apakah betul laporannya bahwa anaknya nggak bisa diambil lapornya atau gimana gitu. Kita pasti cek dulu. Oh, jadi nggak bisa langsung berarti apa ya? Kan anaknya gimana gitulah, nakal gitu kan. Kita nggak tahu kayak gitu kan. Tapi ketika tadi telepon ke orang tuanya emang nggak bisa ngambil gitu. Terus berapa sih Pak gitu? Sama harus menasihati, terus kita lihat juga karakter anaknya gimana. Takutnya kan anak itu nggak mau mengungkapkan apa dia nggak bisa diambilkan orang tuanya gimana gitu. Takut ada masalah di orang tua gitu. Petugas damkar memang begitu menjadi idola baru bagi warga karena dianggap sangat responsif terhadap permintaan warga. Ide minta bantuan petugas damkar menurut salah satu siswa bersumber dari media sosial, sehingga ia akhirnya memberanikan diri memberi pesan permintaan melalui media sosial. Kebetulan orang tua saya lagi ada kesibukan yang mungkin tidak bisa hadir untuk menemukan saya rapor. Awalnya tuh lihat di TikTok gitu, karena kan apa-apa ke damkar gitu. Jadi ya udah, teman saya tadi tiba-tiba coba aja ke damkar, tadinya kami mau ke Gojek. Jadi ya udah ke damkar aja. Tadi tuh awalnya carinya tuh di ChatGPT. Selama masa pengambilan rapor semester ganjil tahun ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cimahi telah menerima 7 permohonan bantuan pengambilan rapor dari pelajar SMP, SMA, SMK. Lagi-lagi, petugas damkar selalu menjadi andalan masyarakat untuk dimintai pertolongan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Fenomena lumpur bergolak di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon terus meluas. Semburan yang disertai bau menyengat dan memedihkan mata tersebut sudah bertahun-tahun terjadi dan tak pernah tertangani dengan baik. Semburan lumpur bergolak terus terjadi di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Fenomena yang sudah terjadi bertahun-tahun ini kembali ramai dan viral di media sosial karena titik pergolakan terus melebar. Meski tidak mengandung zat mudah terbakar, namun semburan lumpur ini disertai dengan bau menyengat hingga memedihkan mata. Jika dari jarak dekat, aromanya membuat sesak pernafasan. Terlebih saat musim hujan seperti ini, aroma dari kawah kian menyebar. Pemerintah Desa Cipanas sudah berulang kali meminta bantuan kepada Pemkab Cirebon maupun Pemprov Jabar. Namun hingga kini upayanya tak kunjung mendapat perhatian. Bahkan hingga area kawah atau sumur melebar, Pemdes pun hanya bisa pasrah. Ini tuh sebetulnya kalau ada airnya aja. Kalau ada ini kan apa, kubangan ya. Nah, kubangan itu kalau ada airnya mah pasti kayak ini, kayak air mendidih. Tapi kalau misalkan airnya kemarau ya, kalau misalkan kemarau itu cuman angin yang keluar. Kalau kayaknya 2 meter bisa, pernah 2 meter ya. kayaknya sih kalau airnya banyak Semakin banyak semakin ini. Kalau kondisi kawahnya tambah lebar Pak? tambah lebar. Ya itu dampaknya tadi yang tadi elektronik ya, masyarakat elektronik, terus pembikinan sumur, Pak. Air. Nah, airnya itu agak bau, kayak bau ini nih. Sumur yang dikenal dengan kawah Cipanas ini pada zaman dahulu digunakan untuk sterilisasi batu kapur. Namun sejak pabrik menutup produksi, kawah dibiarkan terbuka hingga mengganggu aktivitas warga. Pemdes pun berharap Pemprov mau memberikan perhatian agar warganya tidak terus dihantui aroma menyengat dari kawah tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.
Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.